Alah, kalau hanya dibilang sama lidah-lidah yang gak bertanggung jawab lewat itu mah gak akan jadi beban di pikiran para fans Onsu. Ya kan, banyak orang baik yang membela si Onsu, yang gak suka sama si Onsu. Perselisihan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini memasuki babak baru yang semakin menegangkan. Pihak Ruben Onsu secara tegas menyatakan menutup pintu mediasi kekeluargaan di luar pengadilan karena upaya sebelumnya selalu berakhir sia-sia. Kesepakatan yang tertuang dalam akta notaris dinilai tidak pernah direalisasikan oleh Sarwendah, sehingga Ruben merasa terpaksa menempuh jalur hukum demi mendapatkan kepastian nasib bagi anak-anaknya. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menegaskan bahwa kliennya kini sepenuhnya akan mengikuti alur persidangan resmi yang diawasi langsung oleh majelis hakim. Meskipun peluang mediasi tetap terbuka, proses tersebut hanya akan dilakukan dalam rangkaian persidangan resmi, bukan lagi pertemuan privat. Ruben Onsu tidak akan lagi berkompromi di luar pengadilan dan menyerahkan seluruh pengambilan keputusan hukum kepada hakim setelah pemeriksaan legal standing selesai dilakukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang pertama, Ruben tuh menyayangkan pertemuannya dengan anaknya sebelum umroh kemarin. Karena Ruben tuh udah bisa menebak tuh ekspresinya anaknya itu seperti apa saat bertemu dia, yang akan menggiring opini netizen kemana-mana. Yang kedua, Bang Nanda Persada ini bersaksi kalau Ruben itu punya andil besar dalam karir Sarwendah. Dimana Bang Nanda Persada ini dulu kan mantan manajernya Sarwendah. Ketiga, ternyata sebutan itu udah sering Sarwendah ucapkan kepada Ruben, baik pas cuma berdua ataupun di depan anak-anaknya. Jadi sebutan itu bukan hal yang baru ya buat Ruben. Yang Ruben kagetkan adalah sebutan itu terpeleset di live yang bikin netizen heboh, sampai Ruben tuh nggak tahu harga dirinya di depan anak-anak itu udah kayak gimana sih hancurnya. Yang keempat, Ruben hanya minta fokus ke permasalahan anak ini nih, jangan merembet ke kasus-kasus yang lain termasuk buka-buka aib. Yang kelima, Ruben minta mantan istri tidak menghilangkan Ruben sebagai figur ayahnya anak-anak dan meminta pacar mantan istrinya untuk bisa memposisikan dirinya di depan anak-anak. Yang keenam, ungkapan rasa kecewa Ruben kepada adiknya. Ini part yang paling nyes sih. Ruben meminta adiknya untuk stop ikut campur dan buka-buka aib karena mereka itu bagaimanapun juga masih saudara. Yang ketujuh, Ruben itu keberatan anaknya diajak live jualan di mana dia masih sekolah, dan di mana di live itu juga menyindir-nyindir sosok Ruben dan menjadikannya bahan tertawaan di depan anak-anaknya. Ruben udah ngerasa memakai semua sabarnya selama ini, dan yang dilakukan sekarang itu wujud pembelaan dirinya. Nah, segitu aja rangkuman dari podcastnya Bang Nanda sama Ruben Onsu. Kalau kalian nonton di podcastnya Nanda dan Ruben Onsu, itu sangat keterlaluan sih saya lihat. Dan saya menganalisa ini adalah sebuah tindakan yang tidak diinginkan oleh siapapun. Jadi kalau kalian menyaksikan sesuatu, itu harus benar-benar dari awal sampai akhir. Ya, di podcastnya Nanda nih, pertama bagaimana seorang yang sudah diangkat namanya, seorang adik yang sudah dibesarkannya, terus juga bagaimana dia harus memperjuangkan hak-haknya. Nah, satu lagi nih statement dari Komnas Anak dan KPAI udah cakep banget nih menurut saya teman-teman. Pokoknya persidangan tanggal 15 mudah-mudahan secara objektif melihat studi kasus, siapa yang lebih layak dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Buat teman-teman, mohon doa semoga persidangannya lancar dan menghasilkan kebaikan yang maksimal. Buat orang-orang yang sudah menyakiti atau menyinggung perasaan, bahkan menjas Ruben adalah yang tidak baik, itu tidak benar. Coba kalian pikirkan. Pokoknya kita harus waspada dan berhati-hati bagaimana kita menyikapi problem hidup
ini. Apalagi kalau kita sudah bermain yang namanya sosial media. Satu kalimat atau satu ucapan yang salah dikeluarkan atau dilontarkan itu akan menjadi fatal karena nanti multitafsir. Tapi ya guys ya, aku kok curiga ya kenapa masalah ini tuh berlarut-larut. Padahal ini tuh masalah rumah tangga biasa gitu loh, yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tinggal datang aja duduk berdua, si Wendah dan Ruben itu ngobrol bareng, membahas tentang apa persetujuan atau putusan pengadilan terdahulu. Masalah hak asuh anak lah, masalah nafkah lah, masalah semuanya sebenarnya bisa diomongin, tapi ini jadi kemana-mana sampai menyangkut pautkan banyak orang. Dan yang aku garis bawahin banget, si pengacara ini dia bolak-balik. Dia tadinya jadi pengacara, habis itu udah selesai, sekarang jadi pengacaranya lagi. Yang bikin aku curiga tuh gini, takutnya kasus ini itu ada yang menunggangi atau ada pihak ketiga yang terlibat di dalamnya. Karena apa? Ya karena kecurigaanku yang pertama, si pengacara ini dia sengaja mengorek-ngorek sesuatu yang terkesan sengaja agar terlihat rame lagi, berita ini bisa long last ya kan, dan menutupi beberapa kasus besar. Contohnya aja kasus MBG, kenaikan Pertamina yang berefek ke naiknya semua bahan-bahan, kasus-kasus korupsi, mega korupsi yang tidak terjamah oleh publik jadinya teralihkan ke kasus ini. Bahkan yang terbaru ada dugaan kasus korupsi, si KPK itu udah menyita beberapa aset atau dugaan tindak korupsi dari timah. Bahkan banyak banget kasus-kasus yang lain yang tertutupi oleh berita ini karena semua netizen diarahkan atau mengarah ke kasus mereka berdua ini aja. Tapi ini sebatas kecurigaanku loh ya. Tapi menurut kalian make sense gak sih kalau kira-kira ada pihak ketiga yang sengaja menunggangi kasus ini agar kasus yang lain-lain itu tidak terblow up? Coba komen-komen di bawah. Pengacara ini yang mengurus hak asuh anak, dia bilang si Onsu tuh orang baik. Ya aku tonton videonya sampai habis. Banyak kata Ruben baik, orang baik, gua kenal dia baik ya. Kata baik-baik semua untuk si Onsu. Lah faktanya memang begitu. Untuk kalian eda-eda yang membenci si Onsu, ya memang sih aku akui sih orang baik itu tuh memang harus mesti dihujat oleh orang-orang jahat memang. Seperti itu. Tidak mungkin orang baik dihujat oleh orang baik. Fix, ya kan? Jangankan Anda yang mengenal si Onsu sudah 10 tahun, belasan tahun, kita yang cuman ngelihat dia di layar kaca, terketuk hati kita untuk membela dia, ya mensuarakan dia, berada di pihak dia karena memang dia orang baik dan jalannya sekarang yang ditempuh itu benar. Kalau seandainya si Onsu salah, nggak mungkin netizen berlomba-lomba membela dia, nggak mungkin itu. Ya, terlepas dari netizen mengangkat masa lalunya, terlepas dari orang-orang yang membenci itu bilang dia begini begitu, nggak apa-apa, itu nggak berpengaruh di kami karena sedari dulu juga kita tahu dia itu letoy sama si Olga ya. Jadi letoy itu bukan berarti gitu loh, nggak berarti dia itu nggak perkasa, enggak, buktinya udah punya anak 2. Dan yang paling penting manusia itu adalah, apalagi laki-laki, dilihat dari segi tanggung jawab dan meratukan pasangan. Segala karakteria itu sudah ada di Onsu, ya kan? Karakter itu tuh sudah ada di Onsu, memanjakan mantan, meratukan mantan, membelikan apa yang diinginkan mantan. Alah, kalau hanya dibilang sama lidah-lidah yang gak bertanggung jawab, lewat itu mah gak akan jadi beban di pikiran para fans Onsu, ya kan? Banyak orang baik yang membela si Onsu, yang gak suka sama si Onsu tuh ya ketahuan mereka tuh orang jahat, karena orang baik gak mungkin dibenci sama orang baik, itu aja.
Nyonya S, itu tuh Nyonya S-nya si OTO. Padahal nih gue ini adalah pembela wanita-wanita yang terzolimi. Tapi untuk si gender satu ini kayaknya gue gedek banget dah. Gedek lah ya, kan kita tahu semua ya, kita tuh lebih kenal Ruben daripada lo Nyonya S. Pakai kata-kata, lah lu kan dari dulu emang begitu ngeliat dia, ya kan? Kecuali dulu tuh dia tuh badannya koker gede gitu, terus tiba-tiba pas berjalannya waktu nikah sama lu bertahun-tahun terus langsung jadi lemah lembut, baru lu bilang lu nggak sadar. Lu dari dulu ngeliatnya kayak gitu. Kita semua nih fans-fansnya Ruben dari dulu tuh ngeliat dia tuh kayak gitu, emang tuh lembut dia itu orangnya. Sadar lah ya, seenggaknya lambung lu tuh pernah terisi yang enak-enak dari si Ruben. Terus gua kayak ngeliat tingkah laku lu tuh si Nyonya S juga gedek banget. Gua kayaknya perasaan dah, siapalah anda Nyonya S tanpa Ruben? Debu. Soalnya gua nggak kenal elu. Gue nih nggak kenal elu nih, yang orang awam banget aja gua nggak kenal elu. Orang-orang nih gua tanya juga dulunya nggak kenal elu. Pas lu lagi kawin sama si Ruben, baru dah tuh kita semua kenal sama elu. Udahlah, jangan kebanyakan gaya pokoknya dah Nyonya S. Netizen udah pada gedek ngeliat lu randang rendeng, apa tuh namanya, ngelayar apa sih namanya tuh kalau begitu-begitu. Sungguh tidak pantas. Apalagi tuh ya, adiknya si Nyonya S vokal banget, vokal ya kan, vokal bener dah lu. Lambung aman, lambung. Ibarat kata orang yang dulunya pernah diisi lambung yang enak-enak sama si Ruben ya kan, bisa tidur nyenyak gara-gara si Ruben ya kan, di kasur yang enak. Itu lu sadar, sekarang lu ngata-ngatain lu dasar. Gregetan banget gue. Bener-bener gregetan gak sih? Ya kan, kesian kalau menurut gue Ruben lo, dia orang baik lo menurut gue nih. Walaupun gue itu cuman ngeliat dia di TV, cuman dia udah gitu udah kelihatan lah ya, dia tuh orang baik gitu loh, jarang punya masalah sama sesama artis. Tiba-tiba ujuk-ujuk lu datang terus lu mau ngomong nih, awas rahasianya gue kasih tahu. Nggak kaget gue sama rahasianya Ruben, nggak kaget. Emang dia tulang lunak kayak begitu ya kan, lembah lembut emang dari dulu. Dari awal gue tahu dia di TV ya kan, sama si Olga sama siapa itu tuh dari dulu gue tahu. Masa lu mata lu buta sih? Lu kawin udah berapa lama baru sekarang keluar cangcong. Dasar. Habis manis sempat dibuang. Mentang-mentang ada tuh siapa tuh, Roti O apa siapa sih, nggak ngerti deh gue ya kan, nama kok kayak toko sih. Cek juga tuh si papa, cek juga. Jangan-jangan dia lagi yang keker-keker, ntar lu lama-lama kaget taunya dia. Makanya jangan sok gaya deh lu ya, sok cantik lu, gedeg banget gue malu kayak ngata-ngatain orang, gedeg banget gue. Gregetan banget tuh sama si Nyonya S yang satu itu. Tenang Ruben, ya kan, walaupun lu lemes klemer terus lu tulang lunak, tetap orang taunya lu daripada dia. Kagak kaget, kagak usah tuh yang namanya peduliin dia itu ya.